Ngobrolin apa aja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Ngopi bak sebuah kata dalam berkarya. Hilangkan penat yang ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, ngopi helu. Yang ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu. Yang ngopi helu. Ngobrolin apa aja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Ngopi bak sebuah kata dalam berkarya. Hilangkan penat yang ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, ngopi helu. Yang ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu. Yang ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu. Yang ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu. Yang ngopi helu. Yang ngopi helu. Yang ngopi helu. Halo. Hai, jumpa lagi hari ini di Ngopi Helu tentunya di TVRI Kalimantan Tengah, official broadcaster untuk FIFA World Cup 2026. Ada Rinardila dan juga Ada Chan-Chan yang lagi bete. Kenapa? Tau gak sih kenapa tuh gak? Kenapa kamu Gak tau, bete? belakangan tuh rame banget di sosial media tuh kayak balapan liar zaman kamu dulu. zaman aku. Zaman Enggak, kita aku dulu. anak rumahan ya. Iya tuh muncul lagi tahu. Oh iya, masa? Cuman kalau dulu tuh kan orang pada tahu aja gitu. Iya betul. Sekarang Kalau sekarang tuh masuknya sosial validasinya media, semakin ini ya. Kemana aku harus mengadu? Halo polisi. Ada bisa Halo, diajak. halo polisi, boleh kita telepon polisi dulu Bisa ya? langsung datang nggak? Bisa langsung. Oke. Langsung kita undang polisinya ke sini ya untuk membahas balapan liar yang lagi dieksplor tuh rasanya munculnya mereka lagi Betul. gitu ya. Kita sudah menghadirkan Rina Ardina. Bukan saya Oh, bukan polisinya ya. Nah, beneran sudah ada Bapak Kompol Hermanto SH bersama kita di sini. Halo Bapak Hermanto. Halo. Sehat Bapak? Caca, sehat, alhamdulillah sehat. Pasti sehat. tadi dengar obrolan saya bete. Iya, terganggu ya, kita Iya. semua terganggu, semuanya terganggu. Saya harus memanggilnya Bapak Hermanto. Tuh boleh panggilan lain? Boleh. Biar lebih akrab gitu. Kalau untuk lebih akrabnya bisa dipanggil Kang Bage saja. Kang Bage. Karena kebetulan saya orang Jawa Barat. Oh gitu. Gitu. Kang Bage ada sama Kang Ahmad beda? Sama. Oh beda ya. Oke baik. Sama. Sama. Saya izin ya Kang Bage. Ini kan tadi curhat ya Rin ya. Iya. Jadi kita tuh sekarang tuh ramai banget viral bahwa balapan itu muncul lagi. Entah apapun alasannya, Iya. entah dimanapun itu sangat mengganggu. Betul, betul. Ini kenapa sih sebenarnya muncul Kok lagi? bisa mereka muncul dengan lebih parah lagi Iya, daripada dengan yang dulu ya kayaknya. Apa sih sebenarnya Kang Bage? Mungkin kalau sedikit saya jelaskan ya. Ya. Balapan liar itu memang ini fenomena anak muda. Jadi di situ mungkin ada keinginan mereka untuk menampilkan jati diri dan juga persaingan. Ya, persaingan karena ini yang dipacu kendaraan nih. Jadi persaingan antar teknik, terus bengkel dan kendaraan itu sendiri. Sebentar, Jadi mungkin teknis ini apa Kang Bage maksudnya? teknik ya berarti ininya Modifikasi apa, motornya? modifikasi motornya Oh, oke. begitu. Jadi disitulah yang ingin mereka tampilkan gitu. Cuman salahnya dia disalurkan di jalanan, bukan di tempat yang sudah
Yang memang disiapkan. harusnya tempat Ya, untuk melatih betul. itu ya. Harusnya mereka menyalurkan ini di sirkuit. Nah, kita kan untuk Kalimantan Tengah sendiri kita sudah punya sirkuit Sabaru. Oke. Itu sebenarnya bisa untuk dilaksanakan tadi Latihan mencoba ya. latihan kemampuan si pengemudi tersebut gitu. Berarti ini basicnya banyak dong. Dia punya motor bagus gitu. Betul. Terus sudah dioprek ya bahasanya Betul. ya dengan teknik yang Ya. tadi bagus. Modifikasinya cakep menurut Betul. dia gitu. Terus Menurut dia ya. bengkelnya juga oke lah menurut dia. Berarti dicoba aja di jalan gitu. Basic pertama itu berarti. Sebenarnya Atau tidak adrenalin sih Kang Bage. mungkin lebih kepada adrenalin tadi. Oke. Kalau dia harus coba di jalan sebenarnya tidak boleh. Aturan manapun kalau dia ini saya punya satu motor, saya di setting sedemikian rupa sehingga motor ini mungkin larinya akan lebih kenceng, itu dicobanya pun juga harus di sirkuit. Nah, Oke. kalau yang sekarang banyak dilaksanakan anak-anak sekarang, mungkin anak muda sekarang malah di jalan raya. Oke. Itu tadi kembali kepada adrenalin tadi dan juga ya tadi, mereka memperlihatkan jati diri dia. Gitu. Oke. Haus validasi. Ini mencari jati diri berarti Betul. inti utamanya gitu. Tapi sebenarnya ketika kita bicaranya yang sudah terjaring atau terbantu sama teman-teman polisi, apa sebenarnya motivasi mereka kebanyakan selain yang 3 tadi awal? Kami sempat komunikasi dengan mereka. Jadi saya sempat tanya di saat dia ketangkap tuh lagi balapan, saya tanya, kenapa kamu kok nggak mau balapan itu di tempat yang memang sudah disediakan? Hanya satu saja jawaban dia, tidak perlu dia hanya tidak ada tantangannya katanya kalau di sirkuit. Tapi kalau di jalan raya itu ada tantangannya. Sampai saya bilang begini, saya bilang kalau mau cari mati jangan di jalan raya. Oke. Itu karena kan sangat membahayakan. Pertama, jalan raya itu digunakan Umum. masyarakat Iya, banyak. betul. Bukan dia saja penggunanya. Yang saya takutkan, mereka lagi balapan. Kan itu jalan raya pasti digunakan orang banyak dong. Nah, di saat dia terjadi kecelakaan kan kasihan. Orang yang tidak tahu apa-apa malah jadi korban. Nah, ini yang mungkin sangat dilarang itu di situ. Gitu. Satu, karena pengen cari tantangan saja dia. Nih dari yang sudah tertangkap nih Pak ya, ada beberapa anak mungkin. Ada nggak yang setelah dia tertangkap udah dilepas nih, diulangin lagi? Ada. Ada apa banyak? Banyak. Ada. Karena pertanyaannya ada. Kalau pertanyaan saya banyak apa? Kalau banyak, mereka begini. Relatif. Si pembalap ini atau anak-anak yang turun di sirkuit Joki-joki ini ya? si joki ini hanya beberapa orang saja. Mungkin dalam satu kali muter itu hanya 5 kendaraan tuh. Hari berikutnya pun juga hanya dia saja. Dia lagi Karena orangnya. yang mungkin lihat di medsos ya, kayak lihat ada orang yang live medsos itu, kok banyak gitu di situ. Karena ternyata yang banyak itu hanya penontonnya saja. Iseng pengen tahu. Betul. Jadi penontonnya itu ya cukup membludak gitu kalau pas balapan liar. Oh, Tapi itu kalau hanya yang balapannya itu hanya paling banyak Orangnya 5 itu- motor itu- dan itu orangnya aja. itu aja. Itu motornya apakah mereka pakai motor sendiri atau ngejokiin punya orang? Itu Nah, itu gimana ada tuh? yang motor sendiri, ada juga yang joki sistem joki. Jadi saya pemilik motor nih. Saya cari joki ini yang jago siapa? Rina gitu jokinya. Contoh Barina nih joki jago nih. Barina saya punya motor. Oke, coba Barina motor saya gitu. Itu di situ makanya uji teknik tadi. Kayak seperti Mbak Rina testimoninya dong motor saya dibawa geber gimana. Terus nanti saya lagi besoknya itu juga Ya, bisa. Oh. itu juga begitu. Jadi akhirnya motor ini Di rolling di rolling gantian. sambil mencari siapa nih joki yang baik gitu. Karena yang nonton banyak, itu mungkin yang mereka tidak dapat kalau ditaruh di sirkuit ya. Jadi kan kurang gimana gitu. Kalau sirkuit kan nggak ada yang nonton. Kalau di jalan raya kan nonton banyak. Kejauhan, alasan selalu jauh gitu. Salah satunya itu. Jauh. Alasan kedua pasti gini, nggak mau di sana ntar pakai full face, pakai wear pack, Oh, pakai iya, ini, iya, pakai pengamanan. ini gitu ya Pak ya? Betul. Kalau di sirkuit memang safety itu diutamakan. Iya. Tidak bisa sembarang anak-anak nih penghobi otomotif terus menggunakan sirkuit asal jalan saja, asal pakai saja. Pasti dari si pihak pengelola itu akan menanyakan safety-nya. Oke. Karena mohon maaf kalau balapan kan kalaupun terjadi apa-apa, karena ininya itu kecelakaan. Oke. Iya betul. Mereka pun juga tidak mau kayak si pengelola mungkin
disalahkan di saat terjadi kecelakaan, entah itu nanti dia jatuh patah tulang atau mungkin ujung-ujungnya sampai meninggal dunia. Mereka juga tidak mau. Makanya kalau mau masuk ke sirkuit tadi Ikuti safety-nya aturannya. harus benar-benar diperhatikan dan aturan syarat-syarat dari mereka pun juga harus dipenuhi Ikutin. gitu. Kang Bage, ini kan sebenarnya kita para pengendara jalan itu dilindungi sama jasara harja juga kan. Betul. Nah, ketika teman-teman ini mengalami kecelakaan, apakah ini termasuk dalam perlindungannya atau tidak? Tidak. Saya nyatakan kalau dia balapan liar tidak dapat jasara harja. Penting, ini penting ya. Nggak, soalnya kalau saya akan bilang, saya kan pakai motor di jalan raya, ya kalau kecelakaan saya tanggung jawab jasara harja dong. Gitu. Betul. Tidak padahal ya. Kalau kita lihat dari kewajiban, dia kan udah bayar pajak tadi ya, sudah kendaraan. bayar asuransinya Iya. gitu, dia harus dapat jasarnya. Tapi yang diklaim sama jasara harja itu kecelakaan yang memang di luar, ada beberapa yang memang tidak diklaim. Dikategorikan. Satu, ya, itu dia dalam mengendarai kendaraan mabuk. Itu Oke. tidak dapat. Iya, iya. Oke. Kedua, kecelakaan tunggal jasara harja tidak bisa diklaim juga. Tidak bisa ngeklaim. Yang itu tadi yang salah satunya lagi Itu balapan karena liar. apa sih kelalaian sendiri Iya. ya? Kalau Karena balapan liar itu bukan kelalaian, sengaja itu. Sengaja. Itu kesengajaan. Sengaja. Oh, itu nggak lalai ya, Pak? Bukan lalai kalau balapan liar. Oh, oke. Dia sudah tahu resiko itu berbahaya. Oke. Itu kenapa dia laksanakan. Makanya kalau dia terjadi kecelakaan patah tulang, saya yakin jasara harja tidak akan memberikan Karena asuransi. pasti karena jasara harja salah satu berkasnya dari laporan kepolisian kan. Betul. Gitu. Betul, karena nanti jasara harja minta konfirmasi, benar nggak? Betul. Ini kecelakaan laka lantasnya itu jatuh sendiri atau mungkin kecelakaan ganda atau ada lawannya. Kalau nanti dari polisi menyatakan bahwa ini kecelakaannya karena balapan liar, tidak bisa diklaim untuk jasara harja. Sebentar, Kang Bage, ini kan ngopi hello harus ngopi ya, saya izin dulu. Siap. Ini topiknya panas banget, punten. Seru ya, seru ya. boleh. Terima kasih. Iya, tapi kalau bicara masalah balapan liar, Mas, sebenarnya tuh nggak kelar-kelar tahu. Ini tuh dari yang cuman komunitas geng komplek mana Betul. merembet jadi antar komplek, terus jadinya ini. Nah, ini kan berarti kan antar komplek berarti ada komunitas ya. Saya yakin sih sebenarnya tuh ngobrol sama teman-teman komunitas motor juga, kepolisian tuh bareng lah sama komunitas motor yang sah, maksudnya tuh yang benar gitu. Apakah juga nih teman-teman kepolisian sama teman komunitas tuh berkolaborasi nggak sih untuk saling menginformasikan atau seperti apa ya? Polisi mendidik teman-teman komunitas ngarahin berkendara yang baik apa gimana? Seperti apa kolaborasinya? Kalau dari polisi sendiri, kalau kayak tadi kelompok motor yang memang Bebas, dia, bukan komunitas ya? yang sudah terdaftar Oh, di iya. kami gitu. Oke lah, kita ambil contoh komunitas Ereking tuh, komunitas Honda gitu, CB gitu ya. CB gitu kan. Itu memang dalam pengawasan kami. Kami Oke. selalu kalau mereka ada kegiatan, kami diundang, kami sampaikan tata tertib di jalan, termasuk keselamatan berlalu lintas. Oke. Jadi kalau mereka yang komunitas tadi ikut balapan, Itu kayaknya saya memang yakin nggak pernah ya? tidak akan ada. Iya, Karena ya, mereka lebih takut kepada komunitasnya itu sendiri. Karena Menjaga apa? nama Kalaupun dia melakukan balapan liar, otomatis Yang dari kena komunitas nama dia akan komunitas. dikeluarkan. Oh, oke. Sanksinya berat. Jadi komunitas tuh, kalaupun ada di sana pasti hanya nonton. Nah, cuman sekarang kami dari Satlantas itu yang nonton dengan yang balapan akan diberlakukan sama. Oke. Yang nonton kena juga berarti. Kena juga. Ini bukan Jadi bela-belaan jangan ya. nonton nih. Bukan bela-belaan Kang Bage Iya. ya. Tapi kalau dipantau-pantau emang rata-rata yang komunitas motor yang suka show dengan modifikasinya itu memang jarang balapan liar. Mereka lebih disiplin Malah ya maksudnya. nggak ada sebenarnya. Hati-hati. Mungkin Mereka dulunya pernah. Lebih ke nongkrong itu. Lebih ke Kalau nongkrong. komunitas lebih nongkrong. Kan Lebih ke gini, silaturahminya Iya, Kang berarti. Bage tahu lah mau di motor mahalnya kayak apa ya kan. Tiba-tiba betul. jatuh ya kan. Karena kalau di komunitas begini, saya punya motor nih, dia akan dilihatkan cara saya memodif. Oke. Nah, kalau kan komunitas begitu, Iya. mana yang paling bagus ya yang jadi membuat mereka senang itu tadi di modifnya itu kalau komunitas, bukan di jalan untuk ngebut-ngebut. Oke. Beda dengan yang balapan liar. Oke. Basicnya apa sih Kang Bage? Kalau pernah ngobrol pasti ya dengan teman-teman yang terjaring gitu Betul. bahasanya. Basicnya apa sih? Ada masalah di rumah, pengen diakuin, putus cinta. Atau memang biar kelihatan keren biar banget. pengen diakuin doang. Ini kan banyak motifnya nih Kang Bage, paling banyak Betul. apa? Dan mereka rata-rata umur berapa deh? Kalau kita yang sudah kita jaring ya, ketangkap di saat balapan liar itu hampir mereka anak-anak pelajar. Ini anak pelajar. SMA, ya. SMP juga. SMP, SMA. Ada ya kalau yang paling banyak kalau malam hari itu di SMA. anak-anak SMA sederajat. Oke. Ada yang kelas berapa tuh? 12, Kelas 11, 10? Di kelas 12, kelas 11 itu mereka. Adapun di kelas 10 dan ada juga anak-anak
kayak SMP gitu. Cuman itu tidak di malam hari tapi dia di sore hari. Ada juga. Ini anak yang sore hari di bandara biasanya Di bandara. Emang ada? banyak di bandara banyak. Oh iya? Sering banget. Oh iya, Agak oke. horor ya. Iya, oke. Agak horor tuh kalau di bandara karena jalannya kan cepat, harus cepat. Jadi tuh. kalau di bandara itu emang kebanyakan anak-anak SMP. SMP di bandara. Anak SMP termasuk ada juga anak SMA di sana. Cuman kalau anak SMP kalau malam hari saya temui jarang. Jadi yang sudah saya tangkap, saya amankan itu mereka semua anak SMA, tapi kebanyakannya itu di SMK dia. Oh, SMP. Bukan SMA-nya tapi SMK-nya. Karena apa namanya? Banyak anak teknik juga di situ, rata-rata juga coba-coba, bisa, ya, coba-coba Mereka mesin anak gitu. teknik, mereka laki-laki semua di situ coba. Nah, ini buatan saya mesin yang sudah saya modif, bagaimana nih, bagus apa enggak ya gitu. Oh, oke. Itu. Berarti salah satu cara untuk mencoba adalah dengan diuji kecepatannya. Tapi nggak di jalan raya sih Tapi seharusnya tidak di ya. jalan raya. Harusnya di jalan gitu. raya gitu. Harusnya di sirkuit, tidak harus di jalan raya kan gitu. Kalau Pernah ada orang tua juga nggak sih yang dipanggil gitu? Oh untuk- sudah Oh banyak. pasti kalau terjaring pasti dipanggil Nah, orang sebentar, tuanya. sudah apa banyak? Ntar dulu Banyak. nih Kang Bagi. Banyak. Banyak. Jadi begini, setiap kami menjaring yang balapan liar, pertama kali panggil adalah orang tua. Orang tua di situ suruh bikin pernyataan. Habis orang tuanya baru ke sekolah. Sekolah itu sekolahnya dia di mana, guru BP-nya kita panggil. Kita tembusi surat itu, di surat di pernyataan itu. Jadi baru kita lakukan peneguran kemarin. Mungkin sekarang ke depan tidak, tetap kita akan panggil orang tua, kita panggil guru, tapi kita akan melaksanakan penindakan dengan tilang. Kita sidangkan dengan jangka waktu 3 bulan. Dendanya pun denda maksimal. Jadi ini akan lebih berat nih. Kalau ketangkap mungkin setelah kita ngobrol ini, Ya, mungkin akan besok malam Sabtu, malam Minggu ketangkap, beda urusan ya Pak ya. Udah nggak kayak kemarin lagi. mungkin tindakannya akan lebih berat. Agak kurang baik-baik lagi kemarin. Oh, ya. Kemarin pokoknya- sudah humanis ya. Nah, udah kemarin kita masih baik lah, Kemarin oke sudah- kita maafkan gitu. Tapi ya Tapi tidak jerah kan? tidak jerah. Sudah kita buat seperti itu tidak jerah. Ya ini langkah berikutnya ya tadi kita tilang. Tapi Motornya orang nggak boleh tuanya- motornya nggak boleh diambil gitu Nggak boleh. Kang Bagi? Oh, Selama nggak boleh 3 ya? bulan, habis Enggak, itu habis ini dia ya berarti. sidang. Sidang. Kalau sudah sidang di pengadilan, putus sama pengadilan, baru bisa kita keluarkan kendaraannya. Itu pun sudah dalam kondisi standar lagi. Oke. Knalpotnya diganti, tebengnya dipasang. Boleh lampunya- dibawa pulang jika sudah kembali distandarkan. Boleh dibawa pulang motor itu kalau Asal di dikembalikan ke setting kembali awal. ya. Tadi apa kembali pertanyaannya? Reaksi orang tuanya ketika ini kan anaknya kejaring nih. Ini kan ya otomatis juga tanggung Tidak- jawab orang tuanya ya. tidak- Motor terima ya. saya, kredit saya belum Iya. lunas. Enak banget gitu. kamu ya katanya. Enak banget kamu jadi Reaksinya anak saya. gimana? Jadi gini, memang Pak. itulah anak-anak itu keluar rumah itu tidak jujur dengan orang Iya, tuanya. izinnya ngerjain PR. Dia izin salah satunya itu. Saya mau kerja kelompok di rumah teman, saya akan nginep di sana. Kerkol. Terus sekarang laprak anjay, keren banget. Laprak mama. Jadi setelah ketangkap itu orang tuanya tidak terima. Oke. Ke kami ke petugas, Pak, nggak mungkin anak saya ini balapan. Pak, saya jadi orang tuanya boleh nggak, Betul. Pak? Gak mungkin anak saya ini, anak saya ini baik. gitu, Pak. Anak saya itu tidak pernah. Anda dibohongi anak Anda. Ini pasti temannya pasti begini. Iya nggak sih kita Terus ngomong Betul, gitu? itu terjadi. Memang itu terjadi. Tidak terima orang tuanya. Cuman kami petugas yang menindak itu tidak segampang itu kami bisa dikelabui. Kami videokan dulu itu. Sebelum mau nangkap itu kami videokan, dokumentasikan. Setelah mereka berhenti, nongkrong nih, ngobrol-ngobrol, kami datangi, kami ambil kuncinya, kami bawa. Nah, disitulah ada bukti kami petugas kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya itu setelah dilihat video itu, baru dia menyadari, oh iya anak saya ternyata begitu. Oh iya, bukan Bisa AI ya Kang Bagi ya. Ibu. Takutnya akal-akalan teman-teman polisi nangkap-nangkap anak orang. Iya, awalnya begitu memang. Kenapa anak saya lagi, kan laporannya begini. Mungkin dia lagi ada di Ibu jalan atau aja. bapak atau apalah panggil ke orang tuanya, motor saya diambil polisi di saat parkir di Sendis atau saat parkir di Alfamart atau saat komunikasinya nih. begitu. Ngomongnya beda. Jadi kan ya. orang tuanya otomatis dong, kok polisi Kok begini tiba-tiba gitu. ngambil gitu ya? Apa kan setelah dilihatkan, baru dia menyadari, oh berarti anaknya memang yang salah seperti itu. Akhirnya ya anaknya sendiri yang dimarahi sama orang tuanya, Tapi tapi tetap abis itu ada yang terulang lagi. ya banyak. Oh, Banyak karena yang kita jaring itu bukan 1 2 gitu. Tapi emang tadi
alasan mereka kepada orang tuanya itu keluar mau kerja kelompok gitu, terus atau mau keluar mau beli makanan ke warung, habis itu kena razia dan memang tujuannya bukan keluar ke warung kemana, Memang ada janji mau balapannya. janjian mau balapan tadi. Karena Oh memang- berarti ini tuh yang suka didramatisasi. Betul. Iya. Alasan ditangkap lagi nongkrong padahal kamu ngapain Padahal sebelumnya? dia yang duluan, dia yang mulai. gitu. Kamu ada lewat nggak di FYP kamu kemarin yang Apa? di RTA itu balapan ketika ditegur warga, mobilnya itu hampir justru di- hampir digerodok. dirusakin. Terus kemarin yang balapan liar di Murjani jatuh tidak mau ditolong sama warga, jadi tidak ada warga yang menolong dia dan infonya kemarin koma tapi udah sadar sini sekarang. Oh iya. Nah itu juga pelaku balapan liar, itu kan efeknya ngeri banget ya, ada muncul nggak di kamu? Ada. Nah Menurut itu kamu warganya benar apa salah? kalau saya melihatnya Kamu sebagai warga kamu tolong nggak? sepertinya tidak perlu mengeluarkan sisi kemanusiaan ya, Iya. karena itu adalah kesengajaan diri sendiri, emang cari masalah sendiri, kenapa kita yang repot sebagai warga ya? Iya, nanti kan yang repot Pak Polisi lagi. Iya. Tapi saya itu izin loh Pak, mohon maaf banget nih nggak tahu ya namanya hati nurani saya itu suka banget mengganggu teman-teman lagi Bali ya. Karena kan saya kadang-kadang Kamu pakai mobil, apain? pakai motor gitu kan, ya udah kadang ngip gitu. Ih greget tuh, berhenti bisa nggak berhenti gitu. Karena Karena takut memang kadang-kadang malam-malam pas jalan touring tiba-tiba kok ada polisi. Kalau terus malam ada jam salah berapa sih apa Pak? Gitu. Malam jam berapa sih mereka? 11. Kalau jadwal kegiatan mereka berubah-berubah. Mungkin kalau sore dia di jam 3 sampai jam 6. Oke. Itu udah pasti di jam Itu itu. yang diterang di yang Itu yang lebih di safe bandara ya? tuh. Itu hanya bandara. bandara saja. Yang melaksanakan itu bandara. Kalau bandara kita tutup, dia sekarang berubah, pindah. Ke Yosudarso ujung, Giobos ujung. Itu kan Oke. jalan sekarang udah bagus semua tuh. panjang banget lagi ya. Nah, jadi mereka sekarang lari ke sana kalau di bandara dijaga. Tapi kan petugas kami pun juga mobile. Setelah di situ kosong, petugas yang lain geser ke lokasi yang tadi saya sebutkan untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi balapan liar. Itu yang sore. Tapi kalau yang malam hari, yang dulunya di jam 9, jam 10, sekarang bergeser. Dia di jam 1. Itu anak Siang sekolahan. bolong, Jam Bukan, 1 malam. malam. Anak sekolah jam segitu Pak. Jam segitu, anak sekolah jam segitu coba. Bandel Jam sih. 1 itu dia sudah mulai pertama penontonnya dulu. Penonton banyak gitu. Udah Oh hadirinnya penonton. datang dulu ya? Hadirin. Oke. Sudah penonton banyak, satu motor muter. Itu tanda Gitu. callingan Cek ya. lokasi. Itu coba cek nih cek lokasi, ada polisi nggak gitu. Kedua, muter. Nah baru. Kalau emang tidak ada petugas di situ, Lanjut. ikut mereka semua. Oke. Tapi kalau petugas, kan kami juga di lapangan menyimpan orang-orang yang memang Iya. untuk menginformasikan ke kami bahwa Iya, iya. oh di sini ada balapan. Udah satu kali muter kami datang. Kami bubarkan tuh. Setelah dibubarkan, ya memang karena mereka pun juga tahu lokasi-lokasi yang memang sering dipakai balapan liar, dibubarkan di Murjani, geser dia ke Ponorogo. Oh pindah lokasi. Di Ponorogo dia muter lagi, kita ke Ponorogo, bubar lagi dia, lari lagi dia ke mana, RTA Milono yang depan Bangkalteng. Situ dibubarkan, kembali lagi ke Murjani, gitu aja. Nah, makanya kami di saat melakukan pembubaran itu di per titik kami siapkan kendaraan patrolinya. Di RTA Milono kami siapkan 1 unit, di Ponorogo kami siapkan patmurnya. Di Murjani kita siapkan 1 unit. Akhirnya mereka tidak bisa lagi melaksanakan kegiatan di Titik-titik lokasi yang itu. biasa itu. Nah, yang menjadi permasalahan setelah mereka di situ dia lari ke bandara. Bandara lagi. Ke bandara. Karena kan kalau di bandara kalau malam hari memang Tidak tidak ada semua mau penerbangan. ke sana. Iya. Jadi bandara itu hanya mungkin dilihati, nggak ada orang, dia kembali. Karena tujuannya buat dilihat ya mereka. tuh. Iya. Satu itu. Jadi mereka balapan itu karena pengen dilihat sama orang. Itu aja. Kalau dia suruh balapan di bandara mungkin 2 orang, 3 orang nggak mungkin. Kecuali mungkin mereka sudah janjian tadi taruhan tadi. Kang Bage, kenapa sih ini kan sebenarnya adalah masalah anak muda dan pergaulan ya. Kenapa sih teman-teman polisi lantas tuh sepeduli itu terhadap kelakuannya mereka ini gitu? Kenapa sih sepeduli itu? Pertama, Kan biasanya biarin aja anak orang juga kan bisa gitu. Biarin tidak aja. bisa begitu. Nggak Tapi bisa. sebagai lalu lintas punya beban moral demi keselamatan mereka. Itu anak-anak muda, generasi kita semua. Kalau generasi mudanya sudah seperti itu, bagaimana nanti ke depannya? Karena mohon maaf, ada salah satu anak itu punya cita-cita sebagai polisi, sebagai mungkin tentara dan sebagai pekerja atau pegawai. Dia akan putus harapan itu di saat dia kecelakaan. Mungkin dia patah tulang atau dan Ada sebagainya gitu kecacatan ya. segala macam.
gara-gara balapan itu kan otomatis ini Membunuh akan cita-cita dia. membunuh diri sendiri dan juga cita-cita yang dia bangga-banggakan dari awal itu tidak tercapai. Inilah yang kami jaga biar mereka tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, berarti ini salah satu dari mana sebenarnya kita tuh mempedulikan manusianya ya. Ya, betul. Bukan cuma tugas dari tidak kepolisian memperdulikan ya. cuma buat saat ini loh, untuk kedepannya Iya. juga diperhitungkan gitu ya. Cuman ini pasti juga balapan liarnya kan makin banyak nih. Pasti juga warga-warga masyarakat bertanya, pada kemana sih polisinya? Kok nggak hilang-hilang gitu? Kok masih ada Pak? terus nih Kok ada pasukannya? terus mana sih gitu? Jadi kami sudah dapat formula untuk mudah-mudahan ini bisa menghentikan balapan liar. Jadi kemarin kita di hari Senin kita sudah asistensi dengan Pak Direktur Lalu Lintas terkait balapan liar. Ya memang waktu itu ada kita dari Korlantas sendiri tidak boleh menilang, hanya menggunakan etle. Iya. Sementara etle kan tidak ada di lokasi balapan liar, adanya hanya di tempat-tempat tertentu kan. Nah, jadi waktu itu balapan liar hanya diberikan surat teguran, pernyataan dari orang tua, dari sekolah dikeluarkan. Nah sekarang hasil dari asistensi kemarin dengan Pak Direktur itu, ya tadi balapan liar boleh ditilang. Sekarang boleh ditilang. Untuk balapan liar boleh tilang termasuk di situ yang menonton balapan liar. Boleh juga? Boleh, karena yang penonton itulah salah satu yang memicu Motivasi balapan mereka, itu iya betul. terjadi. Karena Motivasinya adalah semakin penonton. banyak yang menonton, Semakin Semakin mereka. semangat. Semakin menyala. Semakin menyala. Kang Bage, Kang Bage, kenapa sih teman-teman ini tuh sedikit aja. Jadi kenapa sih benar-benar nggak bisa berhenti? Kenapa nggak Ini bisa sudah pertanyaan benar-benar berulang kali deh. stop? Saya sampai gredek banget nanya. Apakah ini kenapa sih warisan nggak berhenti? turun-temurun? Apakah ini sebuah tradisi? Kalau tradisi sih enggak, karena ada daerah lain pun Sama ya? balapan tidak terlalu heboh seperti di Palangka. Apakah karena Palangkaraya jalan bagus-bagus, Pak? Satu, sepi? Jalannya itu salah satunya. Oh ya. Jadi karakteristik jalan yang digunakan mereka itu pertama harus jalan yang bagus. Oke, kita bolongin habis ini. Enggak dong, sembarang. Jalan itu maksudnya kurang Lebarnya penerangan. juga ya. Oke. Terus lebarnya juga dia kategorinya masuk. Terus dia minim tikungan. Minim tikungan. Itu yang mereka gunakan sekarang ini. Oke. Jadi ya memang serba salahnya itu jalan bagus dipakai balapan, Jalan nggak jelek bagus disalahkan. kita yang ngomong, ya. Oke, baik. Ya intinya mereka sering itu karena jalan kita sudah mulai bagus. Nah, kita ambil contoh, jalan Hiu Putih Ujung Ya, Iya. dulu iya. tidak dipakai, tidak dilirik sama tidak sekali. dilirik sama mereka. Kalau Tapi sekarang setelah jalan itu bagus, akhirnya mereka mencoba kendaraannya di sana. Tapi nggak rame juga. Cuma tidak ramai karena tidak ada yang nonton di Karena sana. jauh. Bukan, yang datang warga. Iya. Langsung sosial warga. Kalau di situ ya kan? warga banyak, Oh, iya, jadi iya. mungkin mereka takut berbenturan dengan warga. Jadi tidak terlalu dipakai kalau di sana. Cuman pelariannya salah satunya ada ke situ. Oh, iseng-iseng coba. Nah, kalau di Palangkaraya sendiri, titik mana aja sih yang jadi pilihan? Di mana pertanyaan kok nggak enak banget jalan sih? mana? Ya ketahuan deh. Yang balapin ketahuan deh. Udah. Jadi pilihan tuh, maksudnya gimana ya pertanyaannya? Sorry, Kang Bagja yang pusing banget. yang sering di. Kenapa mereka milih di situ? Titiknya ada mana di aja? jalan Nah, mana jadi aja? begini, mereka tadi memilih titik-titik jalan yang bisa digunakan sama mereka itu kategori yang tadi saya sampaikan. Oke, berarti ramai juga termasuk? Kalau ramai dia malah tidak. Ramai ditonton maksudnya? Kalau Bukan ramai ramai ditonton warga iya. ya. Iya, oke. Ya kalau ramai ditonton ya, tapi kalau jalannya itu bagus itu salah satu pilihannya. Oh, oke. Bagus. Mau banyak yang lewat, mau enggak kalau itu jalan itu bagus pasti dia akan lakukan di sana. Seumpama kalau rame, kita cari dia waktu yang sepi. Contohnya di Murjani penuh itu jalan. Iya loh. Dipakai kan? Itu komplek tapi warga juga. dia Itu rame banget, itu jalan mencari rame waktu yang memang Jalannya tidak sepi. digunakan sepi ya tadi dari jam 1 sampai jam 5 pagi gitu. Kan jam Jadi tidur orang gitu. tidur mereka geber-geber motor ya. Itu. Jadi ada beberapa titik jalan yang memang digunakan sama mereka untuk balapan. Tadi yang Dari pertama, mulai tadi ya. Burono ya. Bandara pasti. Tadi bandara dulu. Itu dari bandara terus Jalan Soekarno. Soekarno udah bagus jalan tuh. Iya jalan Soekarno. Iya lagi. Iya, Soekarno itu bagus. Iya ya. lagi. Tapi bete di situ nikungnya susah. Ada tikungan, ada Ada. tikungan mautnya di situ. Tapi mereka akan ngambil jalan trek lurusnya itu. Oh iya. Trek lurusnya berputar dia pakai ban putar lari.
Jadi kayak seperti ngedrip di banget ngedrip gitu. anaknya. Oke, baik. Ya. Terus di RTA Belono tadi di depan Bang Kalteng itu tidak jauh, hanya di putaran Lampu merah ya. lampu merah Bilang AS. Muhammadiyah itu, Iya, putar baru lagi. muter lagi yang di depan Soto Haji Mus itu. Iya, Nah, dia muter di situ. Ih, Hanya itu kan segitu lagi aja. bagus-bagusnya aspalnya. Jalannya enak gitu. Oh, saya Terus curiga ke- kenapa nggak diperbaikin supaya nggak dipakai Bali kali dulu di situ. Terus di Ponorogo tantangannya ada bundaran kecil. Nah, jadi mereka muter di situ, putarnya lagi di lampu merah Cempaka. Lampu merah Cempaka. Itu kan nggak boleh, itu bukan U-turn kan Pak? Apa yang di depannya lagi ya? Depan Cempaka tuh nggak boleh U-turn. Yang di lampu merahnya nggak boleh? Ya sebenarnya Depan BI itu nggak boleh sebenarnya gitu. memang tidak boleh, tapi kan bagi mereka yang balapan itu apa yang tidak boleh? Bandel sih nih anak-anak. Karena itu tadi Iya, iya. yang penting diambil tracknya sama dia. Nah terus tadi Murjani udah ada 5 tuh, sekarang Geobos Ujung ya. itu sudah bagus. Terus Yosudarso Ujung itu sudah jalannya sudah bagus, termasuk Hiu Putih, Garuda itu sudah bagus semua. Jadi ada 9 tempat yang memang digunakan sama mereka untuk balapan itu. Yaitu Saya mengakui Kang Bagi, kalau saya kan dulu juga keluarga saya juga Pembalap ada yang ya? bukan, ada yang bengkel juga gitu. Saya mengerti tentang kebutuhan test drive untuk Betul. kecepatan, dan itu saya ngerti. Bagi kan seluruh selesai, putar selesai gitu. Karena memang tes bengkel kan. Tapi kalau dipakai untuk pamer, memang itu di luar dari kita biasanya, bukan geng kami. Nah, pertanyaan saya, ini tuh adakah sosialisasi juga kepada teman-teman teman-teman bengkel, bengkelnya. sekolah-sekolah dari kepolisian untuk ngingetin lagi, sampai bosan deh pokoknya. betul. Kalau itu kita mungkin sudah apa namanya Hatam. hatam lah kalau untuk menyampaikan itu. Karena tidak henti-hentinya apalagi ke sekolah. Kalau sekolah itu dari mulai dia masuk tuh yang kelas 1 SMA itu kita sudah diminta waktu sama pihak sekolah untuk memberikan sosialisasi terkait keselamatan berlalu lintas. Kita singgung di balapannya. Terus ke bengkel-bengkel, ke komunitas pun kita gandeng, kita rangkul, kita sampaikan ini. Ya cuman itu tadi ada beberapa yang memang mau dia mendengarkan, ada juga yang ya dianggap angin lalu sajalah kita ngomong, kita nyampaikan itu. Ya contohnya kenapa saya sampaikan begitu? Buktinya masih ada balapan, berarti kan Iya. tidak didengarkan apa yang kita sampaikan gitu, Iya. baik dari pihak sekolah pun gitu. Mungkin dari pihak sekolah pun ini harus banyak ikut andil menyampaikan kepada siswanya larangan untuk balapan liar. Mungkin harus dibikin juga. Kayak- ada Kalau sanksi hanya dari kita sekolah aja kan ya. hanya waktu Capek mungkin ya, Pak? seminggu sekali atau seminggu 2 kali dijadwalkan dari mereka itu. Kayaknya kalau larangan itu malah semakin Semakin dilarang, dilanggar. semakin dikerjain. Tapi kalau mungkin gimana kalau jatuh coba motornya rusak terus Iya, duit tapi lagi kan belum gimana? tentu Tapi itu juga. nggak nyampe juga. Nggak bakalan. Belum Serius? tentu juga. Kang Bagi. Betul. Saya Belum cerita tentu begini. juga. Ada orang yang ketangkap. Saya kasih gambar-gambar kecelakaan itu. Gak peduli. Saya lihat ini orang yang korban-korban balapan liar, udah begini. Cita-cita mereka mau jadi polisi. Ada yang sudah mau masuk polisi, udah diterima jadi polisi, Tapi kecelakaan, patah tulang, akhirnya dia tidak bisa. Iya. Nah ini pun contoh yang begini saya bukakan ke mereka. Tetap nggak ini juga. Ya nggak mampu. Oh emang harus ngalamin sendiri. Harus ngalamin sendiri. Mereka Di tuh lupa. astagfirullah aja malah doain orang. Mereka lupa gimana? kalau apes itu nggak ada di kalender kan. Jadi harusnya memang harus hati-hati. Yang sedihnya kalau ya tadi kita udah keluar rumah, kita sudah hati-hati di jalan. Kita yang kena apesnya gara-gara orang yang kayak gini gitu. Itu yang kita jaga itu, jangan sampai orang yang memang hati-hati, orang yang memang tidak melakukan dia jadi korban. Karena sama balapan liar itu yang terjadi gitu. Oke. Orang kan di jalan itu yang menggunakan jalan bukan dia. Iya betul. Cuma Orang banyak kan. Iya tadi yang kejadian diceritakan ibu-ibu jatuh atau mungkin orang yang kasihan. disenggol Mobilnya malah gitu ya. digituin gitu. Mobilnya malah mau dipecahkan. Nah, ini kan orang-orang yang tidak bersalah. Iya, gitu. iya. Ketemu dengan mereka yang balapan liar, akhirnya jadi masalah. Nah inilah yang dijaga sama petugas itu. Jadi balapan liar dilarang itu karena tadi akan Terlalu mencelakai orang lain. Kalau hanya dirinya sendiri ya terserah ya. silakan aja Kalau kan gitu. kena yang lain juga gitu. Ini kan bisa dikategorikan dalam hobi ya. Betul. Hobi yang menantang masalah Hobi sendiri. yang nyusahin orang. Hobi yang nyusahin orang gitu. Ada orang-orang yang suka dengan hobi ini. Mereka sebagai penonton gitu. Pernah nggak juga menemukan bahwa apa sih motivasi kalian nonton? Pengen Apa lihat sih yang orang keren ditonton doang gitu? atau pengen kayak gitu gitu? Pernah ketemu nggak sih? Kalau sebagai- penonton itu lebih kepada tadi dia Rame-ramean sambil ini, sambil apa live. Oh, penonton Sambil itu. Oh ya.
minggu kemarin saya tangkap yang labnya itu. Oh ya, Dia lagi nge-lab itu, kadang kan kita tahu. Kan ketahuan jadinya ya. Ini parah nge-lab Kang nih. Bage. Mengganggu aktivitas lalu lintas sosial media kami. Dia Masalahnya begini, mereka inilah yang mengundang penonton. Oh, karena karena dia tahu di live. mana. Iya. Oh iya. Dia lab balapan tuh, saya gitu. datang yang Baru lain di sana ditanya tuh penontonnya di mana, lokasi di mana, dia jawab. Ayo mereka di situ semua kumpul. Gitu. Iya loh, banyak Makanya minggu berapa banget. menit, saya tangkap itu yang lab. Saya bikin pernyataan itu. Itu emang nggak boleh. Ya itu namanya ya kita kayak seperti mengundang orang Mengundang. untuk Dia tuh kayak triggernya untuk orang-orang untuk datang. Betul, mengundang orang triggernya datang. untuk ke situ. Tapi dari pihak Lantas sendiri itu selalu ada patroli di setiap jam atau bagaimana sebenarnya? Atau nunggu ada laporan aja? Gini, mungkin ke depan mulai Jumat ini kita sudah masang di situ pos. Jadi ada 3 titik yang sudah kita siapkan. Pertama di pos 1 ada di Jalan Murjani, pos kedua ada di Ponorogo, pos ketiga ada di RTA Bilono depan Bangkalteng. Iya. Itu yang sering dipakai balapan. Setiap pos kita akan tempatkan 12 personil gabungan. Ngerasain. Di situ ada Ngerasain. TNI-nya, ada Serse-nya, ada Intelnya, ada Lantasnya, ada Dinas Perhubungannya, ada Dinas Satpol PP-nya. Iya. Jadi akan berkolaborasi instansi di situ. Iya. Selain yang nunggu atau yang ngepost di situ, kita pun juga sudah kita siapkan 6 unit patroli yang tugasnya muter saja selama kegiatan itu. Satu dari Satuan PJR, terus jadi rantisnya Samapta, motor-motor yang Samapta, Sabara, terus dari patroli lalu lintasnya, patroli dari Satpol PP, patroli dari Dinas Perhubungan, termasuk patroli dari Polsek. Oke, jadi Jadi ini akan bergabung ya? kolaborasi nanti di malam Jumat nanti mengamankan tempat balapan liar. Itu tiap hari atau gimana nanti? Pak? Jadwal mereka. Atau rahasia? Kita ikut jadwal mereka. Oke. Karena begini. Kok ini bisa-bisanya rahasia, harusnya rahasia. ngikutin Polisi yang jadwalnya ngikutin si jadwal bocah-bocah mereka ya. ini. Bocil-bocil Jadi ini. sudah dibaca. Hah, oke. Udah dari beberapa kali kejadian Polanya, balapan, oke. pola mereka itu dia akan balapan kalau besok libur sekolah. Ah, oke. Sabtu kan mereka akan libur. Iya. Ini juga bakal libur akhir Nah bulan itu. juga. Nanti malam minggunya, apalagi malam minggu kan libur. Karena mereka anak sekolah, jadi jam itulah digunakan. Kalau hari-hari biasa hanya sore hari saja. Ya karena malamnya mereka harus Malamnya harus sekolah. malamnya oke. tidur besok sekolah. Makanya ini gitu ya. yang harus perlu perhatian dari pihak sekolah ini. Oke. Saya mungkin ke depannya kalau memang seperti ini, saya akan mengusulkan kepada Pak Wali Kota untuk diberlakukan jam malam bagi mereka pelajar. Iya betul. Jadi pelajar Meresahkan sekali, wajib masuk rumah di jam 10. Setelah itu kita turunkan Satpol PP untuk merajia mereka. Iya sih jam malam penting sih. Tapi Ini ya anak-anak- kita juga banyak tempat 24 jam Ya, sih Pak. Salah benar, satu benar. penyebabnya Itu susah. tempat kamu gitu. nongkrong kan? Itu tempat titik temu asik. Nanti titik kumpulnya beda lagi. Iya. Asik. Ini anak-anak yang sudah pernah terjaring ini kan terdata ya Pak, ada terdata. Nah itu kira-kira kalau mereka nanti mengajukan SIM akan dipersulit atau gimana? Kalau Terlebih kata yang saya sudah- dipersulit aja sih Pak. Iya betul. Salah satunya, salah duanya kalau udah ketangkap kan pasti Kan ada catatan jeleknya nih, Gimana gimana? tuh? Mungkin dari sekian yang sudah kita jaring, ada salah satu emang yang sudah punya SIM, ada juga yang belum punya SIM. Nah, mungkin kalau yang belum punya SIM, seumpama dia sudah usia 17 tahun, dia sudah mengajukan, kita lihat di sana. Tetap kalau ujian SIM-nya akan kita laksanakan. Kalau memang dia lulus, dia mampu, ya bisa Tetap kita harus. berikan. Tapi dilihat dulu, dia masih enggak kategorinya seling balapan liar enggak. Tapi kalau dia memang itu atlet, apa namanya, Olahraga ya? balapan orang-orang Yang olahraga resmi ya? balapan yang resmi, oh silakan tidak apa-apa. Jadi masih kita berikan SIM-nya. Oke. Saya tuh berharap kalau yang balapan-balapan liar nggak usah deh punya SIM mereka, Pak. tidak cuma sanksi administratif dari hukumnya aja, tapi maksudnya yang gitu-gitu susahin aja kenapa sih? Tapi kalau dia punya Nggak SIM, boleh ya? kalau dia punya SIM, Ditahan. SIM-nya pun kita tarik. Oh gitu. SIM-nya ditahan. Oh oke.
Nah, Tuh ini kan sampai bunyinya ya kan saking tapi kan gemesnya. ini sekarang kita lagi antri-antri banget nih BBM, Pak. Nah, kayaknya kan Bisa udahan aja nggak? berpengaruh nggak ke balapan liar, kan mereka nggak punya bahan bakar nih, Pak. Betul. Kata siapa kamu bilang? Siapa tahu mereka nggak bisa balapan gara-gara habis bensin. Kata siapa kamu bilang aku rela 2 jam ngantri demi balapan nanti malam gitu. Ya nggak sih, Pak? Tapi orang balapan nggak bisa penuh tangkinya berat Iya. katanya. Saya kira kelangkaan BBM ini kalau bagi mereka itu tidak Nggak Ngaruh. kecuali kalau emang tidak ada sama sekali. Oh, show must Kalau go on. hanya gitu langkah ya. begini dia masih bisa ngantri, nyiapkan. Ngaruhnya ke lah kita gitu ya. Cuman ya ke kita saja, ya memang kita tahu untuk saat ini kan di kota Antriannya. Palangkaraya sendiri untuk BBM cukup Antri. Sangat-sangat antri lah. memakan waktu untuk Sulit lah untuk mendapatkan yang kayak dulu kita masuk sudah diisi Langsung, perlu kita ya, berangkat. betul. Tadi Kalau saya saya lihat berwaktu. banyak sekali nih teman-teman polisi juga yang jaga antrian yang luar biasa mengularnya ya. Nah ini kan masuk ke dalam jalan poros utama, Iya. jalan utama antriannya kita. gimana nih? Ya. Nah, ini gimana? Sebenarnya tanggung jawab polisi nggak sih untuk Mengatur. mengatur ini? Ini perlu saya sampaikan, mungkin dari awal dulu kenapa dari awal bisa berdiri itu SPBU. Karena di SPBU itu ada yang namanya AMDAL, Analisis di- dampak lingkungan. dampak lingkungan AMDAL. Dan di dalam AMDAL itulah salah satunya ada Andalalin, Andalin itu adalah terkait lalu lintas yang ada di situ. oh Andalalinnya. Iya, Oh, iya, itu jalan Dengan juga. ada iya, dengan ada itu bagaimana ini pengaruh nggak kemacetan? Kalau ini berpengaruh kepada kemacetan, kita bisa menutup itu. Karena mengganggu. Iya, betul. Karena kalau sudah dia parkir di badan jalan itu sudah tanggung jawabnya ke pihak kepolisian kan begitu atau yang berwenang di situ. Kalau SPBU itu hanya di seputaran batas SPBU Pagarnya, saja. pagarnya. Jadi antrian itu tidak boleh sampai ke jalan. Ini Seharusnya. panjang banget. Ini terlalu Itu panjang. sekarang panjang banget. Nah ini berarti di situ harus mereka dari SPBU itu menempatkan petugas untuk mengatur di situ di samping kita. Iya. Kita pun juga ada kewajiban di situ untuk mengatur supaya tidak terjadi kemacetan. Intinya jalan itu walaupun dipakai mereka parkir, tapi kalau ada yang mengatur macet itu akan bisa terhindari. Walaupun panjang gitu, tapi Ini mobil, ini motor nih. Iya. Kang Bage. kadang-kala kayak tadi saya 3 jalur habisnya 1,5 Pak. Gimana kita dong? saya kayak tadi saya di mana di Ponorogo begitu. Iya. Saya patroli ke situ loh. Kok sampai ketutup? Akhirnya saya urai lah. Oke, sepeda motor masuk ke sini, mobil masuk ke sini. Saya panggil tuh petugasnya, kamu harus jaga di sini karena itu tanggung jawab kalian. Iya, karena ada U-turn juga kan di situ. Iya, Kalau jalannya betul. ketutup kan susah. Sebentar, ini saya mau lurusin lagi. Jika pom bensin sudah berdiri dengan ketidaktahuan kita jika ada kelangkaan begini dan Iya. menyebabkan antri gitu. Apakah polisi ini teman-teman polisi ini bisa diminta dari Pihak SPBU. SPBU-nya untuk bantuin jaga atau hanya cukup karyawan pegawainya Bisa. saja gimana Kang Bage? Karena itu tugas di jalan adalah tugas polisi lalu lintas. Kalau memang ada kemacetan tidak harus diminta sama mereka pun kami turun. Ya syukur-syukur mereka ngasih tahu Pak, kami minta Mereka bantu harus nih. ngasih tahu dulu ya juga. Pak ini nih, kami ada antrian panjang nih, minta untuk pengaturan di situ. Selain mereka kita bantu. Jadi mereka turun untuk mengatur, kita pun turun untuk mengatur. Iya. Dan kita tanpa diminta pun kita Memang pasti sudah harus akan ada di sana. menjaga di sana supaya jalan itu tidak macet. Berarti saya perjelas nih, kadang suka nangkap begini, polisi nggak bisa bantuin tapi nggak datang-datang. Iya. Gitu bunyinya. Padahal sebenarnya bisa ya Pak tolong dibantu diurai dulu, nanti kami lagi yang nerusin. Nah itu kan bisa gitu ya? Betul, Oh, betul. tidak harus polisi yang jaga terus semuanya, nggak harus? Enggak. Oke. Kalau polisi itu kalau seumpama sudah kita urai, sudah bagus, udah sudah aman. lancar, udah kita tinggal. Nanti kan patroli lagi berarti ya? Oke. Selanjutnya sama pegawai yang ada di situ. Diteruskan lagi antriannya gitu. Oke, biar nggak salah paham nih kadang-kadang katanya bisa. Wah datang lagi gitu, nanti nuduh-nuduh Mana sih lagi. Pak polisinya gitu Iya, ya. tadi datang udah pergi, bukan gitu. Kita mengurainya, silakan diteruskan jalurnya gitu. Karena kan masyarakat nggak tahu Pak, kita tuh lewat mana, harus lewat mana. Yang pasti mereka mah apalagi lagi ngantri pengen duluan. Ya iyalah. Tidak memikirkan yang di belakang ini mau lewat. Iya. Ya udah yang penting parkir di sana. Itu yang kita jaga supaya sampai terjadi kemacetan di situ. Oke. Tapi sejauh ini untuk antrian sendiri itu tuh tidak ada menyebabkan masalah lalu lintas yang berarti nggak sih? Sejauh ini? Kang Bage. Kalau walaupun antrian panjang, Lalu lintasnya ya? karena kita sudah ada yang pengaturan di sana ngejaga, jadi sejauh ini aman aja.
Mungkin yang bete, yang agak capek itu yang punya usaha yang ketutup Iya, parkirannya. Pertama Bingung itu. keluar masuk ya, Kedua rumah- mungkin rumah. yang ngantri pun juga Oh nggak Cukup- karuan. cukup- Dengan cukup- panasnya yang Panasnya luar 40 derajat biasa. Celcius ini. itu. Yang pasti yang punya usaha di samping itu. Heeh. Mereka akan merasa terganggu, akses masuk ke toko-tokonya, ke tempat mereka jualannya terhalang. Akhirnya mungkin tidak ada orang yang beli ke situ. Kalaupun sebenarnya kita punya toko adalah bijaksana kalau kita bikin tanda. Iya. Stop di sini, nanti maju Jangan sampai sini gitu di pintu aja. keluar masuk gitu ya Kalau harusnya ya. sekarang sudah seperti itu. Jadi mereka yang punya toko itu dia udah nulis tanda antrian, Iya. tanda antrian Pertamina, tanda antrian SPBU, tanda antrian mobil. Nah, jadi udah ditandai itu tidak bisa jalan yang untuk ke toko itu ditutup. Iya. Padahal Ini sudah masuk. lumayan juga siapa tahu ada yang lapar nunggu beli jajan gitu Iya, kan ya. pastilah. kan lama Iya, ya, iya. lama tuh nunggunya. Piknik buka dulu kursi meja gitu kan sempet ya. Tapi sebenarnya ini tuh salah satu perhatian juga. Kenapa sih sampai kita harus antri sampai sepanjang ini gitu? Seperti tumben? terus kerjaan polisi tambah banyak juga tambah ya nggak sih banyak. Pak? Udah malam balik, Iya, siang sore antrian gitu. Gitu ya. juga masih salah di mata masyarakat. Ah. Ini harapan Bapak nih buat teman-teman muda yang punya skill modifikasi, punya hobi olahraga. Ini gimana untuk menyalurkan dengan benar? Harus seperti apa sebaiknya? Hobi itu sesuatu yang memang tidak bisa kita hilangkan. Ya kita ambil contoh lah, saya hobi perokok. Saya merokok di sini dilarang, saya akan merokok di tempat lain. Oke. Kan seperti begitu. Nah, hobi yang sekarang anak-anak muda ini ada balapan. Untuk menyalurkannya, ya tadi salurkannya di tempat yang benar. Ada sirkuit, salurkanlah di sana. Tentunya dia harus dengan komunitas, tidak sendiri. Berarti komunitas itu ada tim ini. Saya dari tim ini, komunitas ini pengen menyalurkan hobi saya sebagai pembalap, silakan disalurkanlah di tempat yang sudah disediakan. Tapi harus mengikuti Untuk- aturan yang berlaku Pasti. juga. Untuk keamanan kamu juga. Iya, buat Betul. kamu juga loh, maksudnya biar nggak kenapa-kenapa Biar gitu ya. tadi kalau sudah di jalan raya, walaupun dia pembalap yang notabene punya nama, tetap salah. Kalau ketemu dengan kami, tetap akan kami Karena tindak. tidak pada Ada tempatnya juga ya, Pak nggak ya? sih pembalap yang punya nama tapi turun di Bali di balap liar? Kayaknya bukan levelnya. Kalau untuk masih ada? saat ini belum Iya ke kayaknya sana enggak sih. banget ya. Iya. Oke ya. bukan kelas dia Saya deh. belum pernah ngamankan. Oke. Karena kalaupun diamankan dia akan lebih malu. Walaupun dia ada di situ, lebih menghindar. Oh iya. Betul, karena malu dong. Kang Bage, penyebab salah satu teman-teman yang balap liar itu semakin bersemangat adalah penonton. Ada pesan nggak buat teman-teman yang hobi lihat Yang doang? hobi nonton Hobi aja. nonton aja. Ini gimana nih? Yang pasti untuk penonton, saran dari kami, dari aparat keamanan, penonton itu yang memicu mereka balapan. Oke. Motivasinya mereka ya. Motivasi dari mereka. Kalau mereka semakin banyak yang nonton, orang yang tadi senang balapan itu akan terpacu untuk Oke. melakukan. Jadi kalau bisa, bukan Jangan kalau dukung bisa, lah ya. jangan pernah hadir di tempat balapan liar. Jangan Karena ditonton. kamu akan kena juga. Akan kena juga Nah, pasti. nanti aturan yang baru semuanya kena nih siapapun Pasti. yang Siapapun yang di terlibat situ ya. Akan kita lakukan penindakan sama seperti yang Bali. Kalau saya tiba-tiba lewat ngerem terus ketangkap juga gimana? Tangkap Padahal aja, cuma Pak, tangkap aja, lewat. Pak. Saya Dia tuh dia lewat. knalpot belum, Kang Pak. Bage. Tangkap aja. Di situ sebelum kita mungkin menindak, tentu ada orang-orang yang sudah memasukkan. Oke. Jadi kita kan tahu mana yang nonton, mana yang balapan, Oh, tuh udah mana yang tahu. lewat. Iya. Oh, oke. Tidak ujung-ujung langsung kita tutup kan gitu. Sudah ada buktinya juga, sudah ada Jadi rekamannya kita ya. di situ sudah kita pelajari. Oh, dia ada durasi waktu yang menentukan bahwa Anda ini adalah penonton, orang lewat, atau Sudah. iseng doang? Oh, udah sampai Makanya sejauh ya, itu ya? Makanya yang tadi videokan semua kegiatan. Oke. Iya. Jadi lebih hati-hati lagi nih. Kalaupun dia mengelak di saat ditindak itu, ya ini Ada buktinya? Ada videonya, silahkan. Oke, baik. Saya pikirkan ya. Harus hati-hati lagi untuk semuanya. Jadi mendingan stop aja deh kalau kata aku ya. Stop aja balapan liarnya, stop juga nonton. Ngapain malam-malam keluar rumah nontonin yang begitu? Gaul. Mending tidur. Keren, nambah teman. Nggak usah tidur aja. Ih, nggak bisa. Aku tuh nggak bisa tidur, kebanyakan kopi. Banyak banget alasannya. Banyak banget alasannya. For your own safety, teman-teman tolong dijaga diri ya masing-masing. Iya. Kang Tolong Bage hati-hati. izin satu lagi terakhir buat orang tua dan para pemilik kendaraan. Nah. Siapapun mereka, abangnya kayak mamahnya, bapaknya. Mungkin pesan untuk orang tua yang memiliki anaknya di usia remaja kayak Sangat anak-anak produktif saya ini malah ya. usia produktif ini, tolong lebih dijaga, diperhatikan di saat dia keluar rumah.
Kalau memang Disadap dianggap apa tidak ya? penting atau tidak perlu, janganlah diizinkan mereka. Karena kejadian yang sudah-sudah mereka semuanya, ya, kejadian yang sudah-sudah mereka semuanya ngebohong kepada orang tua. Jadi orang tua yang ada ini dibilangin hanya keluar sebentar. Ternyata dia malah ikut balapan liar. Jadi dijaga anaknya di saat keluar rumah, paling tidak jam waktu keluar rumah itu dibatasi. Jangan sampai di atas jam 10. Itu saja mungkin untuk orang tua yang memiliki anak yang usia produktif, terutama yang memang anaknya ini hobi di kendaraan. Di otomotif gitu ya. Oke. Nah itu pesannya. Jadi buat teman-teman yang punya talenta, punya skill, punya kemampuan untuk modifikasi, terus juga punya kesempatan untuk punya karya sebenarnya ini ya. Bentuknya olahraga teman-teman. Gunakanlah di jalur yang tepat, di Dengan lokasi cara yang yang tepat, tepat. dengan cara yang tepat juga. Karena ini untuk kalian juga sebenarnya. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Hermanto dari teman-teman juga lalu lintas sudah datang. Terima kasih Terima banyak kasih. Bapak Ahmad Dan juga mbak-mbak poluannya di dan sana. bapak dan abang-abang di belakang sana. Terima kasih banyak. Semoga nanti bisa terus menemani kebaikan anak-anak itu bisa menyadari. Iya betul. Dan ibu-ibu, hati-hati ya ibu-ibu ya, anak-anaknya dilihat di rumah, bapak ibu guru juga Ya. kita jaga sama-sama anak-anak muda ini biar selalu ada di jalur yang tepat gitu ya, tidak merugikan orang banyak dan juga tidak merugikan diri sendiri tentunya. Kadang-kadang mereka tuh butuh teman cerita. Mungkin kita belum menjadi teman cerita yang baik. Dengarkanlah apa yang kebutuhan mereka karena disitulah mereka sebenarnya bisa menyampaikan apa yang mereka butuhkan, bukan mengeluarkan yang mereka punya emosi dalamnya ya. Oke, betul sekali. Terima kasih Sekali banyak lagi, Ngopi apa Hello. tuh? Apa sih? Ya. Aku udah tahu kamu pasti mau ngambil motor, mau geber. Aku udah tahu. Kita kan dulu sama soalnya. Iya, yang suka balapan hati-hati kalau ketemu kami berdua di jalan. Karena kami adalah dulu mantan pembalap di sirkuit balap. Sirkuit balap ya, bukan di jalanan ya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan Ngopi Hello hari ini tentunya bersama saya Rina Ardila dan juga Cacan, pamit undur diri. Ada persembahan terakhir dari Ludi dan Olive, silakan. dadah. Ngobrolin apa aja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Ngopi bak sebuah kata-kata dalam berkarya. Hilangkan penat yang ngopi, pasti ada solusi. Ngopi Hello, Ngopi Hello, yang ngopi Hello, Ngopi Hello, Ngopi Hello, yang ngopi Hello.